Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video ini saya akan membahas materi tentang distribusi normal. Jadi silakan disimak video pembelajaran ini dengan baik. Apa itu distribusi normal? Nah, distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas atau distribusi peluang yang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu adalah distribusi data yang dianggap merata. Artinya, dia memiliki nilai rata-rata yang sama dengan nilai mediannya dan juga sama dengan nilai modusnya. Nah, berikut gambar dari kurva normal. Ini adalah contoh dari kurva normal, ya. Di sini mu-nya ini adalah rata-rata. Kurva ini disebut juga dengan kurva lonceng atau kurva Gauss, ya. Di mana Gauss ini nama orang, ya, nama penemu dari kurva ini. Oke, sekarang kita lihat sifat dari kurva normal. Kurva normal memiliki sifat yang pertama selalu berada di atas sumbu X. Nah, ini kan sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Kurvanya ini selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang kedua, kurva ini simetris pada nilai mu. Artinya, luas daerah kanan itu sama dengan luas daerah kiri, ya. Artinya seimbang antara daerah kanan dan daerah kiri kurva ini. Jadi simetris, ya. Yang ketiga, dia memiliki asimtot datar. Nah, apa itu asimtot datar? Jadi, kurva ini ketika kita tarik, dia selalu memanjang ke kiri maupun ke kanan. Ini akan semakin mendekati 0, tetapi tidak pernah mencapai 0. Atau kata lainnya, kurva ini akan selalu mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Ini, ya. Maka dia memiliki asimtot datar. Sifat yang keempat, ya, luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Artinya luas daerah di sini, di bawah kurva ini adalah 1. Nah, berpacu kepada sifat yang kedua, bahwa kurva ini simetris, dan luas daerah kurvanya adalah 1, maka luas daerah kiri pasti itu 0,5, ya, atau setengah, dan luas daerah kanan juga setengah, sehingga menghasilkan 1. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar mengenai fungsi distribusi normal. Jadi distribusi normal ini patokannya itu dari kurva normal itu sendiri, ya. Bahwa nilai rata-ratanya sama dengan nilai median dan juga nilai modusnya. Nah, sekarang tentang fungsi distribusi normal. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per tau atau dibaca juga sigma, ya, dikali akar 2pi dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X dikurangi mu per tau kuadrat. Untuk X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Ya, jadi distribusi normal itu didefinisikan sebagai ini, ya. Dengan nilai X itu adalah nilai variabel acak, kemudian mu ini adalah parameter untuk rata-rata atau nilai dari rata-rata, ya. Kemudian tau atau sigma ini parameter untuk simpangan baku atau standar deviasi. Sedangkan E ini adalah bilangan Euler dengan ketentuan 2,72. Nah, apabila kita mencari nilai distribusi normal atau peluang distribusi normal, maka kita akan menggunakan bantuan integral untuk menentukan nilainya. Kenapa menggunakan integral, ya? Karena distribusi normal ini bersifat kontinu, artinya nilainya tidak terbatas. Sama seperti kemarin kita belajar variabel acak kontinu, kita juga menggunakan bantuan dari integral itu, ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari nilai distribusi normal, misalkan peluang untuk X-nya lebih dari X1 kurang dari X2, maka kita akan mengintegralkan fx itu dengan batas atasnya adalah X2 dan batas bawahnya adalah X1.
Ya, jadi integral dari ini dengan batas bawah X1, batas atas X2. Nah, ini disebut dengan distribusi normal umum atau disingkat DNU gitu ya. Jadi, kita menggunakan rumus ini untuk menentukan nilai distribusi normal. Nah, biasanya dalam tingkatan SMA, distribusi normal umum ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Disebut dengan distribusi normal standar. Ya, jadi distribusi normal umum ini dijadikan bentuk distribusi normal standar dengan cara nilai rata-rata atau mu-nya itu diubah menjadi 0. Artinya berapapun nilai rata-rata dalam distribusi normal umum, dalam distribusi normal standar itu dijadikan 0. Begitu juga untuk simpangan bakunya, berapapun dalam distribusi normal umum simpangan bakunya, maka dalam normal standar ya, distribusi normal standar itu diubah jadi 1. Kemudian variabel acak X ini diubah menjadi Z. Ya, atau ditransformasikan menjadi Z dengan rumus Z adalah X dikurangi mu per sigma atau tau. Nah, dengan demikian, distribusi normal umum ini akan berubah menjadi peluang Z. Nah, yang awalnya dia dalam bentuk variabel acak, sekarang dia berubah atau bertransformasi menjadi Z. Di mana peluang Z lebih dari Z1 kurang dari Z2, nanti rumusnya itu menjadi integral dari FZ gitu ya. Jadi integralnya dari ini 1 per tau dikali akar 2pi dikali E pangkat minus 1 per 2. Nah, dikali Z kuadrat. Z itu rumusnya kan ini ya, X dikurangi mu per tau. Di sini ada X dikurangi mu per tau diubah menjadi Z. Dengan batas bawahnya Z1, batas atasnya Z2. Ini disebut dengan distribusi normal standar. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan nilai distribusi normal ini ada dua cara. Ya, yang pertama dengan menggunakan integral. Jadi menggunakan rumus ini, kita mencari nilainya menggunakan integral. Atau yang kedua, kita menggunakan bantuan tabel distribusi Z. Nah, mungkin kalau kita menghitung distribusi normal menggunakan integral, dalam tingkatan SMA itu masih jauh ya, akan sulit gitu. Jadi untuk saat ini kita akan menghitung distribusi normal menggunakan bantuan tabel distribusi Z. Nah, jadi kita akan pelajari cara yang kedua ini. Nah, nanti untuk integral dengan cara integral itu mungkin kalian akan pelajari di tingkatan yang lebih lanjut. Itu ya. Oke, kita langsung saja mengenal tabel distribusi Z. Nah, sebelum itu apa sih maksud dari ini? P atau peluang Z lebih dari Z1 kurang dari Z2. Nah, maksudnya ini adalah ini kita membaca luas daerah di bawah kurva. Luasnya itu di antara Z1 dan Z2. Artinya Z1 dan Z2 ini adalah sebagai pembatasnya. Kalau tadi di integral kan dia sebagai batas atas dan juga bawah, gitu ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini, peluang dari Z lebih dari Z1 kurang dari Z2, maka yang menjadi daerah luasnya itu adalah ini. Ada Z1 dan Z2 sebagai batas, kemudian yang menjadi luas daerah itu adalah daerah yang diarsir. Gitu ya. Contoh lain misalnya, ada peluang dari Z lebih dari negatif 1,12 kurang dari 0,92, maka luasnya itu berada di antara minus 1,12 sampai 0,92. Ini daerah yang diarsirnya. Itu luas kurvanya ya. Atau contoh yang ketiga, misalkan peluang dari Z kurang dari minus 1,24. Nah, karena Z kurang dari minus 1,24, maka nanti yang menjadi luas daerahnya itu adalah yang kurang dari minus 1,24 ya.
di daerah yang diarsir ini. Oke, sekarang kita akan belajar membaca tabel distribusi Z. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi Z. Ya, ini saya ambil dari tabel distribusi normal baku dengan ketentuan nilainya itu 0 sampai Z. Nah, nanti bisa kalian download untuk tabel distribusi normalnya di link deskripsi ya. Saya sudah sertakan linknya di sana. Nah, bagaimana sih cara membaca di tabel Z ini? Jadi, kalau kita lihat tadi, bentuk Z itu bentuknya A, BC. Yang tadi kan ada nilai Z itu 1,12 gitu ya. Nah, di sini Z itu A, BC. Nah, cara menentukan nilainya, yang mau ke bawah ini, nilai Z yang ke bawah ini adalah A, B. Nah, sedangkan yang ke samping ini dari 0 sampai 9 itu adalah nilai C-nya. Gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian disuruh mencari nilai Z dari tabel distribusi Z dengan ketentuan misalnya ini. Peluang dari Z lebih dari 0 kurang dari 1,22, itu artinya kita mencari nilai dari Z dengan ketentuan A, B-nya itu adalah 1,2, kemudian C-nya adalah 2. Berarti kita lihat, dari Z ke bawah, kita cari 1,2. Nah, 1,2 di sini. Ya. Kemudian C-nya di sini 2. C-nya 2, berarti lihat di sini 2. Kita tarik ke bawah. Nah, ketemunya di sini. 0,3888. Jadi, nilai dari peluang Z untuk Z-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1,22 itu adalah 0,3888. Itu cara membaca tabelnya ya. Atau misalnya ditanyakan peluang untuk Z kurang dari 1,71. Kurang dari 1,71. Berarti karena ada tanda kurang dari, di sini kita tambahkan dengan 0,5 ya. 0,5 ditambah peluang dari Z lebih dari 0 kurang dari 1,71. Kita cari nilai Z 1,71, berarti kita lihat A, B-nya itu di 1,7. Ini ya, 1,7. Ya. Kemudian nilai C-nya 1. Kita cari C1 tuh di sini, tarik ke bawah. Nah, ini dia yang warna biru. Hasilnya itu 0,4564. Ya, berarti peluang dari Z kurang dari 1,71 itu sama dengan 0,5 ditambah 0,4564. Hasilnya adalah 0,9564. Jadi kalau ada tanda kurang dari, kita tambahkan dengan 0,5. Nah, bagaimana kalau tandanya lebih dari? Nah, misalnya ini. Peluang dari Z lebih dari 2,1. Kalau tandanya lebih, nanti kita kurangkan dengan 0,5. Ya, jadi 0,5 dikurangi dengan nilai Z 2,1. Gitu. Nilai Z 2,1. Kalau 2,1 berarti ini nilai dari A, B. C-nya berapa? C-nya 0 gitu ya. Jadi kita cari nilai dari Z 2,1. 2,1 ini kita tarik dengan C-nya 0. Kita tarik ya. Nah, ini tarik dari atas. Nah, ini dia nilainya untuk Z 2,1 adalah 0,4821. Berarti 0,5 dikurangi 0,4821. Hasilnya adalah 0,0179. Kita coba bentuk yang lain. Misalnya soalnya itu mencari peluang untuk Z lebih dari 1,37 kurang dari 1,94. Nah, kalau bentuk peluangnya seperti ini, maka untuk mencari nilainya seperti ini. Kita kurangkan nilai Z yang lebih besar dengan yang lebih kecil.
Berarti peluang dari Z lebih dari 0 kurang dari 1,94 dikurangi dengan peluang untuk Z lebih dari 0 kurang dari 1,37. Nah, kita akan lihat nilai Z untuk 1,94. Kalau 1,94 berarti nilai A, B-nya itu 1,9, C-nya adalah 4. Kita lihat ini 1,9 dengan C-nya 4. Nah, di sini kayaknya. Kita lihat. Iya. Nilai Z 1,94 adalah 0,4738. Kita tulis dulu. Kemudian dikurangi dengan nilai Z dari 1,37. 1,37 berarti A, B nilainya 1,3 dengan C-nya 7. 1,3. Ini ya. Kita tarik dengan C-nya 7. Nah, di sini. Kita lihat. Iya. Nilainya itu 0,4147 ya, kita tulis. Nah, sehingga 0,4738 dikurangi 0,4147. Hasilnya adalah 0,0591. Oke. Masih ada bentuk yang lain. Bagaimana kalau ada salah satu Z-nya yang negatif? Nah, misalnya ini dia. Peluang dari Z lebih dari negatif 0,72 kurang dari 2,08. Nah, kalau seperti ini sama, kita kurangkan nilai Z yang terbesar ini dengan nilai Z yang terkecil. Tapi di sini ada minusnya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Peluang untuk Z lebih dari 0 kurang dari 2,8 dikurangi dengan minus peluang dari Z lebih dari 0 kurang dari 0,72. Nah, jadi walaupun dia minus ya, nilai dari tabel Z-nya itu sama. Kenapa sama? Ingat tadi sifat dari kurva normal itu simetris ya, bahwa luas kiri maupun luas kanan, luas daerah kiri maupun luas daerah kanan itu nilainya sama, gitu ya. Jadi, kita akan mencari nilai Z yang pertama dari 2,08. Di nilai A, B-nya di sini 2,0 dengan C-nya 8. 2,0 kita lihat ini ya, kita tarik ke samping menuju C-nya yang 8 di sini ya. Nah, itu dia. Jadi Z 2,08 hasilnya adalah 0,4812. Kita tulis dulu 0,4812 dikurangi dengan nilai Z dari 0,72. Kita cari nilai Z 0,72, berarti di sini A, B-nya 0,7 dengan C-nya 2. 0,7 dengan C-nya 2. Ini ya. Ya, hasilnya 0,2642. Jadi karena ada minus di sini, kita tulis minus 0,2642. Minus ketemu minus jadi plus ya, berarti 0,4812 ditambah 0,2642. Hasilnya adalah 0,7454. Oke, jadi gitulah cara membaca tabel distribusi Z. Nanti kalian ingat ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk yang mungkin nanti akan sering kalian jumpai ya. Apabila dia hanya batasnya dari 0 sampai angka yang diminta, berarti cari nilai Z yang di sini. Kemudian apabila ada tanda kurang dari, maka nanti tambahkan dengan 0,5. Kalau lebih dari, kurangkan. Ya, 0,5 kurangi dengan nilai dari Z-nya. Kemudian apabila menemukan soal dengan rentangan Z seperti ini, caranya kurangkan nilai Z yang terbesar dengan nilai Z yang terkecil. Jelas ya? Nah, jadi untuk pertemuan ini, saya bahas dulu mengenai cara membaca tabel distribusi Z ya. Untuk contoh soal dari distribusi normal lainnya, saya bahas di video selanjutnya.
Semoga video yang ini bisa membantu kalian dalam belajar pengenalan distribusi normal ya. Ingat, distribusi normal itu bersumber dari kurva normal. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.